Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang sejarah kontemporer dunia. Ya. Jadi sejarah kontemporer dunia ini berkaitan dengan persoalan-persoalan dunia terkait dengan perang ya. Salah satunya perang Teluk, ada masalah apartheid di Afrika dan reunifikasi Jerman, ada lagi tragedi 11 September, ada konflik Kamboja, ya, gitu ya. Ada krisis Palestina Israel, kemudian konflik Yugoslavia, terakhir masalah ya, runtuhnya Fakta Warsawa. Ya. Jadi itu bagian dari sejarah kontemporer. Baik, kali ini Pak Guru akan membahas tentang Perang Teluk. Ya, di mana Perang Teluk ini melibatkan Irak dan Iran, Kuwait, ya, dan tentunya Amerika Serikat. Balik dalang terjadinya Perang Teluk, ya. Baik. Ya, indikator mampu menganalisis dan menjelaskan, ya. Jadi ada Perang Teluk 1, 2, dan 3, latar belakang Perang Teluk 1, jalannya perang, akhir perang, dampak perang, dan kesimpulan. Ya, itu indikator yang mau dicapai. Ya. Ya, Perang Teluk ini, ya ini ya Perang Teluk. Ya, Perang Teluk 1 itu Iran vs Irak terjadi tahun 1980 sampai 1988 ya, lama juga 8 tahun. Ada Perang Teluk 2, jadi Irak vs Kuwait terjadi tahun 1990 sampai 91. Ya, tepatnya 2 Agustus 1990 sampai 91. Ya, menjadi terjadinya krisis Teluk 2. Ya, diawali dengan penolakan Arab Saudi. Jadi Perang Teluk 2 ini diawali dengan penolakan Arab Saudi dan Kuwait untuk memberikan bantuan kepada Irak. Ya. Perang Teluk 3, ya, invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 ya. Orang akan menggulingkan Saddam Hussein ya. Ini masuknya pengaruh ya dari Amerika ya. Baik. Ya, ini Perang Teluk 1. Ini Parit. Ya, di perang dulu ini suatu identik dengan perang ini, perang persembunyian di parit-parit ya, Perang Teluk. Baik, Perang Teluk Iran vs Iran, Irak vs Iran ya. Kita lihat gambar ini ya, bahkan sampai sekarang itu masih ada terjadi perang di belahan Timur Tengah sana ya. Ada Suriah ya, Lebanon ya. Sekarang kita masih saksikan setiap hari bom-bom. Nah, ya. Palestina, Israel ya. Oke. Jadi Perang Teluk 1 ini jadi merupakan perang terjadi antara Irak dan Iran selama 8 tahun dari 1980 sampai 88. Persaingan kedua negara ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antaranya adanya perbedaan orientasi politik dan kelompok etnis. Ya, ya, lihat petanya ya. 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 Masih Perang Teluk Iran. Nah, kalau lihat ini petanya. Ini garis bintangnya ya, garis pemisahnya antara Iran dengan Irak ya, sangat berdekatan. Jadi Irak ini
Iran ini sangat luas ya. Nah, apa saja latar belakangnya atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang? Pertama, adanya revolusi Islam Iran. Adanya revolusi di Iran oleh Ayatullah Khomeini tahun 1979. Dua, penguasa Saad al-Arab, dibatalkannya perjanjian Algier oleh Irak, salah satunya berisi tentang batas wilayah Saad al-Arab. Tiga, perebutan kekuasaan. Saddam Hussein ingin mengulang kejahatan era Babilonia, kejayaan era Babilonia Raja Nebukadnezar, ya itu. Ya, Irak. Ya, bagaimana ingin mengulang ya kejayaan era Babilonia pada Raja Nebukadnezar ini, mengenang masa lalu. 4, perseteruan klasik, ya ada adanya konflik klasik antara Syiah dan Sunni, dan juga antara Babilonia dengan Persia. Jadi sebenarnya peristiwa sejarah dan masa lalu antara Babilonia dengan Persia. Babilonia ini identik dengan Irak, Persia Iran. Ya. Faktor minyak bumi, ya ini salah satu pemicu. Sebenarnya ini faktor utama, boleh dikata adalah faktor utama daripada terjadinya konflik Teluk, ya, perang Teluk. Kekayaan minyak bumi membuat ingin menguasai satu sama lain dan batalnya perjanjian Algier, ya. Yaitu, ya ini satu gambar-gambar perang revolusi Iran tahun 79 yang dipelopori oleh Ayatullah Khomeini. Perang Irak dan Iran tahunnya ini, ya. Ini peta kuning ini Irak, yang kuning, kemudian yang biru Iran. Ya, ini bagaimana situasi perang pada saat itu. Bagaimana jalannya perang, ya? Jadi jalannya perang ini tanggal 4 September Iran menyerang Irak yang menyebabkan orang-orang Irak meninggal dan luka-luka. 22 September 1980 Irak melakukan serangan balasan dan berkelanjutan hingga 8 tahun. Akhir perang Teluk 1 ini adalah setelah PBB menuntut keduanya untuk mengakhiri perang dan berakhir pada tanggal 20 Agustus 1988. Nah, jadi akhir perang Teluk 1 ini, perang ini berakhir setelah adanya resolusi PBB 598 tentang gencatan senjata. Perang Teluk 1 pun berakhir, Irak dan Iran pun harus mengakhiri perang tersebut karena faktor-faktor setelah berikut. Salah satunya menipisnya kemampuan ekonomi, menguatnya arus modernisasi, menurunnya semangat bertempur, ketidakseimbangan dukungan internasional, ya. Itu salah satu faktornya. Nah, jalannya perang tentunya ada keikutsertaan asing, dalam ini Amerika Serikat. Ya, lihat ini. Nah, berikut perang Teluk 2 Irak vs Kuwait. Jadi Irak ini banyak musuhnya, mulai dari Iran, dari Kuwait sampai terakhir Amerika. Dan sebenarnya ada sebuah adu domba sebenarnya. Di balik itu sebenarnya yang memiliki peran di situ adalah Amerika Serikat. Ya. Oke, bagaimana perang Teluk 2 ini jalannya, ya. Jadi perang Teluk Persia 2 disebabkan atas invasi Irak atas Kuwait 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Ya. Ya, latar belakangnya ada sengketa Irak vs Kuwait tentang masalah minyak di padang Rumailah. Ya, ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin negara-negara Arab seperti Nebukadnezar, dan diklaim Kuwait dahulu kala bagian dari Irak. Ya, jadi ada pihak Saddam Hussein ini mengklaim di zaman dulu ini Kuwait ini merupakan bagian dari Irak. Runtuhnya ekonomi Irak. Pasca perang Teluk 1, Irak mempunyai banyak hutang. Ya. Kuota minyak bumi, pelanggaran kuota minyak bumi oleh Kuwait
dan Uni Eropa sehingga harganya anjlok. Ya. Nah, ini salah satu aktor daripada Irak, Presiden Irak ya, Saddam Hussein. Ya. Bagaimana jalannya perang? Jadi jalannya perang ini pertama invasi Irak 1990 mendapat kecaman dari berbagai pihak. PBB mengeluarkan resolusi nomor 660 agar Irak menarik diri dari Kuwait dengan batas penarikan 15 Januari 1991. Sampai 15 Januari 1991 Irak belum menarik pasukannya. Bahkan pada tanggal 17 Januari 1991 Amerika melakukan penyerangan besar-besaran dengan sasaran sarana strategis. Perang Teluk II berakhir pada tanggal 28 Februari 1991. Ya. Jadi dampak perangnya antara Irak dan Kuwait, secara umum Perang Teluk II membawa beberapa akibat. Ya. Satu, peranan Amerika Serikat semakin dominan dalam politik Timur Tengah. Di perpecahan di negara Arab. Jadi perekonomian Irak mengalami kehancuran serta terkena blokade ekonomi dan sanksi embargo dari PBB. Ladang minyak Kuwait mengalami kerusakan berat. Ya itu ya. Nah, ini gambar-gambar perang ya yang terjadi di Timur Tengah. Ya. Ya. Berikutnya Perang Teluk III. Invasi ya, di sini invasi Amerika Serikat ke Irak. Nah, ini jadi awal tahun 2003 Amerika Serikat berniat menyerang Irak dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal ya. Ini Amerika Serikat ini beralibi bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal seperti senjata kimia, biologi, nuklir. Dan itu sampai saat ini tidak terbukti. Ya. PBB pun memeriksa persenjataan Irak di bulan Januari dan Februari 2003, sehingga mereka tidak menemukan bukti-bukti kepemilikan senjata ya tersebut di Irak. Namun Amerika tetap pada rencananya walaupun banyak negara menentangnya. Ya, memang lihat Amerika Serikat ini menghancurkan negara-negara Islam tentunya. Invasi Amerika Serikat ke Irak atas perintah Presiden Bush, Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan serangan ke Irak pada tanggal 21 Maret 2003 dengan tujuan ya, ingin menghancurkan senjata massal milik Irak, menyingkirkan ancaman teroris internasional, yaitu isu pada saat itu yang mencuat tentang isu teroris internasional. Bebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara menggulingkan Saddam Hussein dari kursi kepresidenan. Saddam Hussein dituduh berkolaborasi dengan teroris internasional Al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden. Nah itu, nah ini penjahat perang, salah satu penjahat perang ini, Bush. Ya. Ya, jadi perang Teluk III ini invasi Amerika Serikat ya. Ini bagaimana Amerika Serikat ya. Ini. Jalannya perang tanggal 20 Maret. Salah satu kesatuan yang berada di garis depan adalah Divisi Infanteri ketiga Amerika Serikat dalam strategi militer. Divisi ini akan menjadi salah satu ujung tombak serangan darat untuk menembus perbatasan Irak. Amerika Serikat menyerang Irak dari segala sisi dengan kekuatan penuh, baik udara, darat, maupun laut. Dikerahkan juga kapal induk Amerika Serikat dalam serangan ini. Ya. Akhir perang yang tidak keimbang antara Mesir dan Irak membuat perang berlangsung dengan cepat. Tanggal 9 April 2003, perang dinyatakan berakhir dengan dikuasainya kota Baghdad oleh pasukan Amerika Serikat. Namun senjata pemusnahan massal yang menjadi alasan utama serangan Mesir dan sekutunya ke Irak tidak juga ditemukannya. Jadi dampak perangnya tentunya sangat berdampak terhadap Irak
jatuhnya Partai Ba'ath dan Saddam Hussein yang sebelumnya memegang kuasa di Irak sejak Februari 68 sampai 2003. Pengambil alihan pemerintahan Irak dilakukan oleh pasukan koalisi, munculnya pemberontak-pemberontak Irak dan kekerasan antar kelompok di Irak, pemilihan pemerintah Irak yang baru, kebencian masyarakat Irak dan Arab terhadap Amerika Serikat. Nah, ini dampak perang ya. Ya. Ini bagaimana perang ya, korban berjatuhan. Ya. Ya oke, saya kira cukup. Jadi evaluasinya, silakan kerjakan ini 3 nomor saja. Ya. Itu tadi ya. Jelaskan latar belakang terjadinya perang Teluk 1 dan 2. Ya, jelaskan latar belakangnya secara kronologis ya. Sebutkan 3 akibat dari perang Teluk 2. Apa tujuan Amerika Serikat menginvasi Irak pada masa pemerintahan George Bush ya. Jadi George W. Bush ya, W. Bush. Jadi tulis diketik atau ditulis tangan, silakan. Ya, dijelaskan. Ya. Oke, saya kira cukup. Ya, semoga pembelajaran kita tentang sejarah kontemporer hari ini kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi masih terkait dengan sejarah kontemporer dunia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.